Untuk overview dari kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengantarnya, seperti definisi kolaboratif, filtering, dan juga kekurangan serta tekniknya. Kemudian masalah dalam penelitian, tujuan dan luaran, metodologi, hasil, dan analisis. Kolaboratif filtering itu didefinisikan sebagai teknik yang digunakan dalam sistem rekomendasi untuk memberikan saran kepada user berdasarkan preferensi dan perilaku terhadap pengguna lain yang mereka itu sama-sama punya kesamaan gitu. Teknik ini tuh sangat berguna dalam berbagai aplikasi kayak e-commerce, terus media streaming gitu. Kenapa? Itu tuh untuk meningkatkan pengalaman si user dengan menyajikan rekomendasi yang relevan atau yang hampir sama gitu. Terus sistemnya ini tuh mereka memiliki prinsip kalau orang-orang yang menyukai hal yang sama, nah itu cenderung menyukai hal yang sama pula. Jadi kalau kita punya kesamaan terhadap orang lain, nah jadi kalau kita searching sesuatu itu akan muncul di searching itu munculnya tuh hal yang serupa gitu. Jadi bisa dibilang sistemnya ini tuh sangat efektif gitu kepada pengguna atau user. Tapi di sisi lain itu sistem ini juga punya kelemahan atau kekurangan kayak cold start problem, sparsity problem, sama scalability. Untuk teknik atau jenisnya sendiri itu dia ada dua macam. Yang pertama memory based sama model based. Nah, kalau memory based itu dia kayak seluruh datanya itu digunakan secara langsung dalam perhitungan untuk prediksinya. Nah, untuk jenis yang memory based ini, dia punya dua jenis juga. Yang pertama ada user based sama item based. Jenis yang kedua yaitu model based. Itu dilakukan dengan prekomputasi terlebih dahulu untuk membuat modelnya. Nah, kalau dia sudah buat modelnya, itu akan digunakan untuk memprediksi. Pemikiran dasarnya sendiri, apa sih yang menjadi permasalahan? Kami menemukan 3 poin. Di antaranya ada banyak user yang merasa kesulitan gitu waktu menemukan film yang sesuai dengan selera mereka dari antara banyaknya pilihan yang ada. Terus poin yang kedua, rekomendasi yang tidak relevan itu mengurangi kepuasan si user dan juga itu menjadi penghambat mereka dalam menemukan selera film yang diinginkan. Terus yang ketiga itu tingginya prediksi rating itu nggak sesuai sama si user gitu. Kayak misal ada film yang diprediksi tinggi ratingnya oleh si user, tapi ternyata itu kayak si user itu tuh nggak suka gitu, tapi dia ngasih ratingnya tinggi gitu. Terus untuk tujuannya sendiri yang ingin kita capai itu yang pasti memberikan saran film yang relevan berdasarkan rating dan juga genre yang disukai oleh user. Luarannya sendiri yang akan dihasilkan itu kita akan menampilkan daftar rekomendasi film berdasarkan rating dan daftar movie yang banyak diminati oleh user gitu. Terus juga selain itu menampilkan daftar film berdasarkan top 3 genre yang paling sering ditonton oleh user gitu. Terakhir, mengenai kegunaan atau manfaat yang diperoleh, itu kita akan membuat sebuah sistem rekomendasi berdasarkan dua jenis itu tadi, yaitu rating dan juga genre. Di sini selanjutnya itu ada metodologi, yaitu bagaimana masalah diselesaikan. Nah, di sini kami itu menggunakan dua dataset. Yang pertama itu dataset data movie, di mana di sini berisi informasi tentang film, termasuk ID film, title, dan genre. Untuk data kedua itu ada data rating, di mana berisikan data rating yang diberikan oleh pengguna, yaitu ada user ID, mob ID, rating, dan timestamp. Nah, untuk metode yang kami gunakan itu, yang pertama di sini itu user-based collaborative filtering, di mana untuk rekomendasi yang dihasilkan sangat personal, karena disesuaikan dengan profil dan sejarah interaksi pengguna, serta secara individual, hanya membutuhkan data interaksi pengguna yang sudah ada. Untuk gagasan pokoknya itu, di sini metode ini berfokus
pada menemukan kesamaan preferensi antara pengguna. Jika dua pengguna memiliki pola rating yang mirip terhadap film atau item lain, maka mereka dianggap sebagai pengguna yang mirip. Berdasarkan kesamaan ini, sistem akan merekomendasikan film yang disukai oleh para pengguna serupa kepada pengguna yang membutuhkan rekomendasi, di mana menggunakan quotient similarity untuk menghitung kedekatan antara pengguna berdasarkan rating film yang diberikan. Tata cara dan urutan-urutan langkahnya itu seperti, yang pertama itu menginput library yang diperlukan. Yang kedua, membaca dua dataset, yaitu data MOVI CSV dan data rating CSV. Yang ketiga itu mengisi NaN dengan nilai 0 dan menghitung similarity antar pengguna. Yang kelima, fungsi untuk membuat prediksi rating dan memberikan rekomendasi untuk user dengan film teratas adalah film yang paling sering ditonton. Yang ketujuh, menggabungkan dengan informasi film. Yang kedelapan, menampilkan hasil dalam rekap hasil dan memberikan visualisasi dengan grafik. Nah, apa saja yang perlu divariasi untuk mendapatkan hasil optimal? Kami melakukan variasi di matriks pengukuran kesamaan, normalisasi rating, penggunaan kriteria filter untuk item, penyaringan filtering atau data, metode perhitungan similarity, dan evaluasi dengan berbagai metrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana code collaborative filtering ini bekerja. Pertama-tama, di sini kami menginput beberapa library. Yang pertama NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib, dan sklearn, Matrix, PyWest, Consonance Similarity. Di sini kemudian kami membaca data movie.csv dan kemudian mencetak 5 baris data movies dengan fungsi head. Begitu juga dengan ratings, di mana setelah membaca movies, di sini kita membaca ratings dengan pd_read_csv, membaca ratings, dan kemudian pada ratings terdapat timestamp yang dimana masih dalam bentuk enkripsinya, dan sekarang sudah dicari nilai tanggalnya, dan hasilnya waktu dicetak menggunakan head, hasilnya seperti di gambar ini. Selanjutnya, kemudian kita di sini untuk mencoba untuk membuat matrix dengan rating, yang dimana matrix dengan rating ini membaca identity menampilkan matrix dari rating setiap user dengan movie yang user rating. Di sini, rating dengan nilai 0, berarti user itu belum memberikan rating pada movie tersebut dengan ID tersebut. Contohnya pada gambar di sini, user ID 1 dengan movie ID 1, user ID 1 memberikan rating 4 untuk movie 1. Dan user ID 1 tidak memberikan rating apapun dengan movie 2 karena nilainya bernilai 0. Jika bernilai 0 sama dengan berarti user itu belum memberikan rating sama sekali pada film tersebut. Kemudian kita di sini menghitung similarity antar pengguna menggunakan user based collaborative filtering. Di sini kita menggunakan library consent similarity yang dimana pada consent similarity ini menghasilkan nilai consent similarity antar pengguna berdasarkan matriks interaksi pengguna antar film. Hasil perhitungan ini adalah sebuah matriks yang menggambarkan seberapa mirip satu pengguna dengan pengguna lainnya. Matriks ini digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada pengguna berdasarkan preferensi pengguna lain yang mirip. Contohnya pada tabel ini, user ID 1 dengan user ID 1 pasti hasilnya selalu satu karena mereka pasti selalu sama. Nah, ketika user ID 1 dengan user ID 2, kesamaan mereka adalah 0,027283. Begitu juga dengan kesamaan dengan user berikutnya. Dan di sini, kita pertama-tama membuat sebuah fungsi terlebih dahulu. Fungsi pertama ini adalah fungsi getFavoriteGenres. Fungsi ini digunakan agar kita mencari genre apa sih yang user suka gitu. Berdasarkan film yang diberi rating tinggi oleh mereka. Di sini pada metode kita menggunakan parameter ratingnya itu adalah movies, data rating, dan data user movie matrix, user ID itu, dan threshold. Ini adalah casting di mana ratingnya harus lebih dari 4. Dan di sini kita mencari genre yang disukai user ini adalah 3. Hal ini digunakan untuk memberikan rekomendasi film yang relevan ke depannya, seperti dengan memprioritaskan genre-genre yang sering ditonton oleh user. Kemudian, di sini ada metode predict ratings. Metode ini digunakan agar untuk memprediksikan rating yang akan diberikan oleh user terhadap film-film yang belum mereka tonton.
Jadi pada metode ini terdapat unrated movie use rating sama dengan 0 dot index. Jadi use rating yang user kasih ini harus bernilai 0 agar bisa dihitung dalam prediksi ini. Jika tidak bernilai 0, maka film tersebut tidak akan masuk. Prediksi rating ini hitung berdasarkan kesamaan antar pengguna dan pola rating yang telah diberikan pengguna lainnya. Prediksi rating yang lebih tinggi menunjukkan film yang kemungkinan disukai oleh pengguna tersebut. Jadi setelah prediksi rating didapatkan, kemudian melakukan loop untuk selama movie pada predik rating. Semua hasil dari setiap prediksi rating yang didapatkan akan dinormalisasi di antara 1 sampai 5. Next. Kemudian recommendation movie. Jadi metode recommendation movie itu tuh digunakan untuk memberikan rekomendasi film terbaik kepada user berdasarkan pada metode predict rating dan metode genre sebelumnya. Jadi setelah mendapatkan nilai dari metode genre yang terfavorit sama genre yang sama prediksi rating, kemudian proses ini untuk menggabungkan dua metode tadi dengan faktor genre favorit dan rating prediksi untuk memberikan rekomendasi yang lebih relevan kepada user. Pada cara ketujuh ini, kita pertama menentukan dulu. Kita mau ngecek rekomendasi untuk user keberapa dulu. Dan di sini kita menginput satu, jadi kita ingin mencari film rekomendasi apa saja sih yang bagus untuk user satu. Kemudian memanggil metode recommended movie dengan user ID, user movie matrix, dan user similarity. Dan seterusnya. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Rekomendasi untuk user yang dimana di sini menampilkan movie ID, title, genre, dan predict ratings. Kemudian pada cara ke-9 ini di sini kita menampilkan bar plot untuk melihat perbandingan antar rating dari setiap predict. Jadi user bisa melihat lebih lanjut kalau film yang semakin bagus akan semakin tinggi ratingnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisa hasilnya seperti apa dan bagaimana saya tahu bahwa hasilnya sudah baik. Pertama, ini adalah hasil output dari metode recommended movie. Hasil output di atas ini yakni tampilkan pada metode recommended movie yang dimana dilihat bahwa kita mencoba mencari film rekomendasi untuk user ID dengan nilai 1. Output ini menampilkan judul film, genre sesuai genre favorit yang user ID 1 suka, dan hasil prediksi rating dari semua user yang telah dinormalisasi. Jadi yang kita lihat di sini adalah, ini adalah movie ID-nya, ini adalah title-nya, dan ini adalah genre yang kemungkinan user ID 1 suka. Kemungkinan besar jika kita lihat di sini ada action, adventure, animation, comedy. Di yang kedua, ada action, adventure, comedy. Jika kita lihat mungkin kemungkinan besar user ini suka menonton film-film yang bergenre action, adventure, dan komedi. Kemudian di sini ada predict rating dari sekian banyak yang user dan telah dinormalisasi. Jika kita lihat bahwa film Capitana Frugalia ini mendapatkan rating yang paling perfect. Jadi disarankan, direkomendasikan kepada user ID 1 dan sisa film movie ID yang lainnya juga ini sangat direkomendasikan untuk user dengan ID 1. Baik, di sini adalah bar plot, di mana bar plot ini untuk predict rating di mana semakin panjang barnya yang menandakan bahwa film tersebut semakin tinggi. Nah, di sini patokannya adalah predict rating. Untuk film prequel Captain mempunyai bar plot yang sangat tinggi, yakni 5. Sedangkan untuk Dragonhead 2 A Beginning, dia akan di bawah yang nomor 1. Sekitar 4,6-an. Jadi diskusi kami di sini itu bahwa user-based collaborative filtering ini berhasil memberikan rekomendasi yang relevan, yakni jika model bekerja dengan baik, maka pengguna akan menerima film yang benar-benar sesuai dengan preferensi mereka. Untuk keterbatasannya itu, yang pertama itu ada skalabilitas dan ada informasi data. Skalabilitas ini, sistem ini mungkin tidak bekerja dengan baik untuk dataset yang sangat besar, karena perhitungan kesamaan pengguna memerlukan waktu yang lama. Dan untuk informasi datanya itu, film yang menggunakan program ini harus mempunyai data awal terlebih dahulu, yakni data movie dan ratings.
Nah, kesimpulan yang kami peroleh dari hasil collaborative filtering ini adalah memberikan rekomendasi movie berdasarkan rating dari pengguna lain, di mana dalam program ini bisa dilihat bahwa film yang belum ditonton atau diberi rating oleh pengguna lain. Dengan hal ini, collaborative filtering sangat membantu user memberikan rekomendasi yang lebih personal, karena mempertimbangkan preferensi individu berdasarkan perilaku pengguna lain yang mirip. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.